Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merempak lam ke tanya dalam acara PD Podcast. PD Podcast ronyo dah hadirkan narasumber Ustaz Junaidi. Uronyo dalam episode podcast Balih Pemilu. Balih Pemilu. Jadi Ustaz kan Katrib Hanali Ba Panwas. Siap, betul. Hanali ya? Hanali. Cek rudah. Masalahnya cek rudah. Jadi berarti pada uga pemilu dan pilkada nyo baru nekalan pemandangan dari luar. Dari luar betul. Nyo berkai dalam. Ya, semenjak pemilu Tony Kurung foi dalam. Ya. Sampai Kiban perasaan watai dalam. Menyertakan pemilu dari dalam. Sebagai penyelenggara sepanjang pemilu tahapan terlaksana secara prosedural, maka kami bersyukur alhamdulillah. Secara prosedural, tahapan dan KPU dianggap atau KIP dianggap berhasil ketika DPRK, DPRA, Presiden, DPR, DPRD, DPD dilantik, bagi KPU sukses. Apa kiban kualitas? Barangkali menyetengah dalam. Yang penting dia sukses lah. Kalau nanti kan selesai. Ya, termasuk di Panwas menanti. Ya, ukuran Panwas nak tanggung jawab yang beda sebetulnya. Ya. Tanggung jawab Panwas adalah assurance quality, penjamin mutu pemilu. Ya. Maka menyedata yang bak KIP, bak KPU, kiban pemilu, silakan tanyakan pada Panwas. Bagi administratur utama pemilu, KPU, KIP, jajarannya, kamu menganggap pemilu sukses ketika Presiden dilantik, Bupati dilantik, Gubernur dilantik, DPR, PRK dilantik, kan selesai, kabar ya. Tapi bagi pemilu, kualitas silahkan tanyakan pada Pak Bawaslu atau Panwasli yang ada di daerah masing-masing. Maka jika uronyo bicara tentang bagi pemilu, maka yang bisa menjamin memberikan makna kehadiran pemilu tanya pegejeroh adalah Panwas. Karena mereka nak urungnya Panwas lihnya penjamin kualitas pemilu. Yang kedua, fungsi Panwas adalah memaksa kepatuhan bagi penyelenggara, bagi KIP, PPK, PPS nya patuh aturan, bagi calon, bagi partai peserta pemilu patuh pada aturan. Daya paksanya diberikan oleh undang-undang bak Panwas. Tapi ketika orang hana patuh sama dengan apanya yang bermasalah. Berarti pengawas pemilu belum mampu menggunakan fungsinya, fungsi Bawaslu 2, Panwas 2 fungsi. Memaksakan kepatuhan. Yang kedua nak sebagai penjamin kualitas. Nyan watai dalam. Tai dalam. Watai luar ke ban? Ya. Ya. Di luar nyekun nyekun tanya tuhadoi mbak du. Tuhadoi mbak du nantinya. Ban dengan kesan pemilu. Ya, pemilunya good apabila penyelenggara good. Ya. Calon good. Ya. Pemilih good. Ya. Da aturan good. Ya. Buat elemen je. Dia memang pengawas juga kan? Penyelenggara mana? Kadang itama. Pertanyaan je huronyo. Kiban penyelenggara gad atau hana? Penyelenggara na KPU, KIP dengan jajaran dan Panwas dengan jajarannya. Penyertakan proses pembentukan penyelenggara dari KIP, KERO, PPK, PPS kan banyak masalah. Tapi wadahnya masyarakat PD menganggap hanya sebagian kecil saja yang menganggapnya bermasalah, tapi sebagian yang lain menganggap biasa-biasa saja. Jadi faktor orang dalam, ordal, ciklah, kan, maknanya kan luar biasa. Ketika hasil pemilu lagi, pemilu yang membuat hati pilu, ya, pilu yang membiru, kan, kira-kira. Ya, sama dengan wajar saja karena proses yang kurang bagus, hasilnya kurang bagus. Ketika proses tidak berintegritas, hasilnya juga kurang berintegritas. Itu dari sisi penyelenggara sebahagian tapi tidak semua. Tapi artinya kita tidak boleh mengeneralisir. Tetapi setidaknya yakin kita masih ada banyak orang yang baik. Tapi terkadang ada yang memaksa, ya. Memaksa. Kemudian yang kedua, dia penyelenggara calon. Apakah mandum calon good? Ini persoalan juga.
Ya. Punya calon hanaga juga ada faktor yang akan get pemilunya hanaga atau yang kelih pemilih. Dalam sistem mesti lagi dua sikurung pemilu pilih kurung pilih gambar partai mentang. Tidak ada banyak masalah. Ya. Cuma tengok hanya Aceh konflik mentang. Kemudian 2000 setengah terbuka nama calon tetapi suara menyahana mencapai harga kursi yang lebih besar. Jadi isu-isu pelanggaran kecil. Mungkin dia hanya persoalan konflik mentang maksudnya. Luar biasa kurang kat Melayu dengan sistem terbuka. Mungkin katanya masa mensom-som matang iup meja, matang iup ke pintu. Orangnya hanali kayat ke pintu main je. Ya, nyo hal-hal yang secara sistem harus difikirkan perubahan kan. Memnyatakan lagian nyo pemilunya tidak memberikan makna. Seakan orangnya pemilunya hanya pengesah kecurangan saja. Hanya terubah sistem. Pengesah kecurangan. Termasuk istilah serangan fajar baru kali ini agak mencuat di badannya. Ya. Awalnya tapi mungkin jumlah haji mata malai-malai lah. Ya. Mata nak rasa malai, punya tabubuknya sama malai. Tapi orangnya hanali. Anak permen mati kalau korgo katra kira ipupuk jumpa yang galai. Yang ke pemilih lah menolak. Makanya secara teori ya, secara teori tanpa kesetaraan pendidikan dan ekonomi antara calon dengan pemilih, maka kecurangan dan juga politik uangnya akan meninggi. Kemudian secara pendidikan pemilih lebih rendah dari calon. Betul. Secara ekonomi secara umum ekonomi pemilih lebih rendah dari calon. Jadi menyenyan kondisi je golong siap untuk dengan sistem pemilu calon terbuka. Ya. Tanpa kesetaraan ekonomi dan pendidikan sulit terwujudkan pemilu yang berkualitas. Karena memang karena ada calon yang punya uang, kemudian ada pemilih yang memang dia butuh. Itu faktor pemicunya adalah kemiskinan. Kemudian banyak literatur teori juga yang pegang kemiskinan kan bagi sebagian politisi kan gizi politik. Gizi bagi politisi. Menarik. Menjadi gizi. Ya, makanya apakah kemiskinan batayanya budaya atau struktural? Ya payah gaji. Mungkin tayo menggasi PD mesti gasi 8. Tapi kan dia okeylah struktural. Budaya. Tapi kan hanya pelara. Ya. Memang pun nak faktor kesengajaan supaya tetap miskin. Katanya mungkin dia dah begah kita pasca konflik. Mungkin itu masih post konflik, itu masih ruang sembuh ekonomi belum cukup dirasakan oleh masyarakat. Ruang sembuh ekonomi. Menyeruang sembuh konflik mungkinnya belum generasi Z kerana generasi zilenial mereka kan tidak tahu konflik. Dan tahun ini mereka sudah banyak memilih yang lahir di atas tahun 2004 2005 kan sudah bisa memilih. Ya 2006 lah udah. 2006 kan bisa memilih. Artinya mereka tidak lagi dipengaruhi konflik. Ini ruang sembuh karena konflik mungkin bagi sebagian pemilih ada. Ya. Tapi yang golom tanya ruang sembuh secara ekonomi. Ya. Nyok yang pemicu lagi menang sehingga pemilu tanya kali sekadar serangan fajar ketua. Serangan duha, malah serangan menjelang duhur kan. Duhuran ali. Jangan lalu Pokoknya kan kali sekadar fajar, duhur juga buat kan. Atau nak serangan mati tengah perhitungan. Jadi pemilu tanya memang kita bersyukur. Tapi hebatnya kita apa? Kita damai. Ini artinya masyarakat kita sebenarnya adalah orang baik-baik sebenarnya. Betul. Kalau lagi pelaku matang tandai sama dengan keinginan tanya untuk tidak berkonflik ini bagus sebutnya takalan dari sisinya. Positifnya tanya tidak mau berlelah-lelah lagi dengan konflik. Tetapi orang memanfaatkan situasinya untuk kecurangannya. Nyo ya hana mamehji. Hana mamehji di sini. Seharusnya ada lagi masyarakat ingin damai-damai matang, makanya seharusnya kita memanfaatkan juga untuk pemilu yang damai dan berkualitas. Ya. Jadi tahu ulang baik masih soalan kita bab penyelenggara, bab calon, kemudian bab pemilih, kemudian budaya hukum seperti itu. Jadi budaya hukum bab tanya memang konflik tanya nyepalai mungkin karu lihat pemilu. Tayo 2000 kurang kibah tapi hana karu 2000 belah 2000 kurang belah hana karu yang yang
perhatian, membuat konflik antar kelompok masyarakat secara terbuka kan. Mungkin ada nyena pun riak-riaknya seperti nilai positif yang boleh terawat. Cuma hansip hono lagi tetap pegah meno. Nya caleg ganyo hana siram. Nah, putih hipo. Putih hana ju. Hana siram. Artinya ini yang tidak baik. Kemudian sisi lain yang arti modal sosial tayo hansip royo. Seperti modal sosial aktivitas tayo masyarakat, kegiatan tayo dalam masyarakat. Hanjit li sebagai modal untuk sebagai kapital politis. Tidak hanjit li. Hana seakan sirna madu. Reli madu. Reli hana pat hana idong. Jadi awal jika modal sebagai aktivis dia maju, mungkin dia akan diperhitungkan di masyarakat. Orangnya hana li. Justru partai yang berbasis agama, tak dengar juga si calon tertentu, caleg oknum lah kata sebut, menyahanai siram hanajin. Artinya robohnya menasah kami pada pegah. Roboh pemilunya adalah masa di mana robohnya menasah kami, robohnya dayah kami, robohnya masjid kami. Kan roboh padahal benteng dia. Tapi ada budayaan roboh. Nyancit karena mereka ada begah menasah adat. Sebab tanya hukum adat kan lagi adat dengan zifut hanya terpisah ceraikan. Betul. Masjid dayah adatnya adalah benteng tayo. Hanya menasahkan roboh. Karena relay ya dapat dah begah le. Kondisinya mungkin karena ganyu masif. Masalah politik uangnya masif. Dia tak hitung orang yang hanapengnya yang terpilih. Nanti mereka roboh sendi-sendi adat, budaya dan sebagainya lagi menurut pegang berarti tanya dia takkan selamat datang di masyarakat baru. Ya. Cuma baru kan positif. Rela. Nyoki yang buatin artinya pada terenungkan memang nyokan lagi Nabi pegah bahwa kemiskinan nyokan dekat dengan kekufuran. Kufur tidak mesti bermakna kafir kan. Kufur artinya katanya tidak setia pada yang baik. Hana setia pada orang yang hana setia kepada orang yang patut, orang yang layak. Seharusnya pemilunya adalah penghukuman bagi orang-orang yang hana amanah. Pemilu sebetulnya. Betul. Penghukuman bagi orang yang hana amanah dan hadiah bagi orang-orang yang yang telah menjalankan dengan penuh amanah. Tapi nyo ke fungsi pemilu bak jaro sidro dia sebagai hadiah bagi orang yang pilih kelai atau orang baru tabi ke amanah. Kemudian dah hukum orang yang hana amanah, orang yang selamanya mungkin hana keberpihakan pada rakyat, hana pro rakyat, hana peduli pada empati secara politik, hana tahu hukum tapi hana terjadi. Apakah hana terjadi menoi kesejahteraan pendidikan, yang kedua ekonomi. Sebab bagi orang jahil hilanglah rasa kemanusiaannya. Ini prinsip agama. Maka dalam agama dia orang jahil daya rusak orang jahil dengan syaitannya setara je daya rusak. Maka dalam Al-Quran katanya you baca auzubillahi minasyaitanir rajim, yang kedua you berdoa inni a'udzubika minal jahilin, ya Allah aku berlindung padamu daripada kejahilan. Jadi yang you berdoa tak melindung tu dari dalam Quran dua buah guys. Pertama tak melindung dari syaitan, yang kedua tak melindung tu dari kejahilan. Maka tak kala untuk dia dah rusak kejahilannya lagi mana? Jahilnya kejahilannya yang terpegah bangai atau dungu bahasa Rocky Gurungnya hamakah kedung. Yang daya rusak je setara dengan syaitan. Daya rusak je, dan akan menghilangkan sifatul insaniyah, rasa manusianya hanale. Rasa manusia tu malai. Menukar terbuka hana malele. Kemudian sebab tu budaya hukum no, benda salah je. Lah undang-undang undang-undang pemilu. Orang terima hanya tahu hukum. Nyo persoalan orang terima peng. Pemilih nya hana pidana. Madu-madu pasal-pasal pidana pemilu siapa saja atau barang siapa atau siapa saja yang menjanjikan, memberikan barang, uang atau barang atau keuntungan lainnya maka pidana. Penerima hana. Nyo juga persoalan. Malah yang masalah urunjo.
urun terima hana. Ya, nyo persoalan secara teknis pemilu na masalah, lagi menoda pembentukan penyelenggara bermasalah, undang-undang juga bermasalah. Ada ketimpangan secara regulasi berkaitan dengan pemberantasan politik Berarti wang. aturan ji golong sesuai dengan hadis Nabi. Belum. Bahwa yang main terima dan memberi Sama-sama dia dihukum. sama-sama dalam neraka. Ah. Ya kan?